Ya, terima kasih Mbak Moderator dan terima kasih kepada Pak Fatullah yang sudah mengundang kami menjadi salah satu narasumber. Kemudian Kominfo, kemudian ada Mas Rifki Idrus yang baru saja menyampaikan paparannya ya tentang netizen keren sadar netizen. Ini kebetulan saya lihat bahan yang di-share oleh Mas Rifki ini sama nih ya. Ambil ya. Jadi semua sama ya. Ini pun saya coba share. Saya share. Ya, cuman beda tampilan aja ya, beda tampilan aja. Nah, sumbernya sama saya rasa kan, cuman hanya mereview kembali saja ya, sedikit. Nah, ini yang seperti disampaikan Mas Rifki, ini sama semuanya ya. Jadi hampir semuanya sama, saya pikir. Nah, semua sama. Kemudian saya ingin masuk ke apa ya? Nah, di sini di sanksinya ya. Nah, jadi memang apa yang disampaikan oleh Mas Ibu tadi itu memang etiket ya, etika. Jadi kadang-kadang kita ini tidak sadar bahwa ketika kita berinteraksi di dunia maya ini hampir sama dengan kita berinteraksi di dunia nyata. Jadi kadang-kadang kita apa ya, seperti dikatakan tadi, lagi emosi, kita membaca komentar, kemudian mengkomentari punya orang, membuat status itu macam-macam ya. Kebetulan saya lihat audiennya kan banyak dari Aceh ini kan, banyak dari Aceh. Jadi seperti penggunaan bahasa misalnya ya, bahasa disampaikan Mas Rifki tadi, ini seperti penggunaan bahasa. Dulu kan di Aceh pernah heboh ya. Jadi kadang-kadang kita harus bijak menggunakan bahasa juga. Dulu pernah heboh di Aceh ini, pernah heboh waktu pembangunan tol. Waktu pembangunan tol waktu itu, kalau tidak salah waktu ingin diresmikan oleh Pak Jokowi. Jadi ada rekaman singkat yang anak muda, ya perempuan, terus mengatakan, Pak Jokowi, kon itu dalam bahasa Aceh itu bukan, ya tol itu jalan tol. Jadi ketika dinarasikan itu kan seolah begini, Pak Jokowi tol yang kamu butuhkan. Jadi ingin mengatakan bahwa bukan tol yang dibutuhkan. Jadi itu. Jadi seolah padanan kata tadi seolah itu menyebutkan kalau dalam bahasa Indonesia kan menjadi alat kelamin. Jadi kan heboh. Jadi kadang-kadang sengaja diplesetkan seperti itu biar heboh. Nah, kemudian itu kan menjadi ribut, menjadi ricuh ya. Nah, jadi itu juga harus bijak kita dalam narasi-narasi di media sosial. Nah, kemudian kalau ini kan banyak dari Aceh ini. Saya sering ikuti komentar-komentar itu di Instagram Awiti, Aceh Wota. Ketika ada berita itu, wah itu luar biasa komentarnya ya. Kemudian saya juga sering dihujat itu di media sosial, baik dihujat. Karena selain saya ketua IKADIN, juga saya ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Ya, jadi kebetulan di Aceh itu banyak saya tangani beberapa persoalan, ya beberapa isu. Yang terakhir kemarin saya buat diskusi ini mengenai isu gereja, isu rumah ibadah di Singkil. Nah, ada judul media, ada judulnya di media kan memberikan judul yang menarik menurut mereka. Nah, ada satu media membuat judul usulkan pembangunan gereja di Aceh. Nah, ada yang memberikan judul, nah persoalan rumah ibadah di Singkil itu perlu perubahan kesepakatan. Nah, kalau yang kita malas berliterasi, nah itu kan kita melihat judul. Ketika melihat judul, Yara usulkan pembangunan gereja di Singkil. Nah, dia nggak baca lagi beritanya, ya nggak baca berita, jadi langsung komen.
langsung komennya itu kebun binatang dan segala macam, sumpah serap. Ya apa ya, informasi yang ingin disampaikan itu tidak sampai. Nah, ya. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh ini kan ada kait disampaikan oleh pembuka oleh Pak Dirjen tadi tentang indeks literasi digital kita masih 3,49, itu masih dalam tahap sedang. Ya, saya pikir ini harus kita tingkatkan. Seperti ini kan perlu lebih selalu didorong, ya, supaya indeksnya semakin membagus. Nah, kemudian juga seperti yang disampaikan tadi, ini kan harus pinter kita, karena dalam dunia maya ini pun banyak terjadi penipuan. Penipuannya ya saya sering tangani itu ya, penipuan di dunia maya ya, misalnya terutama yang jual beli online. Ya ini kan terutama ini yang kaum perempuan ini kan, ini suka kadang-kadang ketika buka pembelajaran online tuh langsung ya. Saya ada pernah dulu ada orang beli, dia biasa beli di Shopee. Nah, kemudian ada yang menawarkan di luar Shopee lebih murah katanya. Kemudian dia kirimkan uang puluhan juta. Terus begitu uang dikirim, uangnya nggak dikirim dan dia sudah jadi korban penipuan. Ada juga yang kadang-kadang sering ini ya beli barang luar negeri. Nah, kita kan ada beli barang luar negeri. Nanti kadang-kadang ada yang telepon, halo saya dari Bea Cukai, bagaimana? Dia menakut-nakuti, di barang Anda ini sedang ditahan, ini harus bayar sekian. Jadi karena ketakutan, ya karena kenapa ya? Karena minim literasi tadi. Ya, jadi dia kirimkan uang seolah benar itu. Nah, kalau nggak kirim uang, ini barang ini dianggap penggelapan, sehingga ini bisa dihukum. Nah, karena takut, dia kirim uang. Nah, saya sering mendapat pengaduan seperti itu. Nah, ini juga harus, ini kenapa nih terjadi kita menjadi korban? Karena kita minim literasi. Kadang-kadang di online itu karena tergoda dengan harga yang murah. Kan di online itu kan kalau kita lihat barangnya kan bagus tampilannya, tapi barangnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya wajar karena barang asli yang bagus tentu harganya tidak akan murah. Nah, kita kadang tergoda dengan hal-hal yang seperti itu. Ini karena minimnya literasi, dan kita tidak melihat barang yang ditampilkan itu kadang-kadang ada speknya. Speknya kan tulisannya kecil-kecil. Nah, kita malas baca speknya, sehingga kita lihat barangnya saja. Oh, ini bagus nih. Sehingga ya sudah kita beli. Barangnya datang ternyata tidak sesuai. Kemudian karena tidak sesuai ya di tempat yang kita beli kan ada kolom komentar. Nah, kita komentari yang tidak. Nah, ini ya macam-macam kadang-kadang ya. Kadang-kadang marah. Nah, sehingga ini kan bisa menjadi persoalan hukum nanti kalau orang yang kita tujukan itu tidak berkenan ya. Nah, ini tentang memang sangat penting ya tentang literasi ini. Nah, saya kadang-kadang sering memancing ya. Mungkin ini saya ingin dengar ini ya. Coba. Saya nggak share lagi. Saya ingin ntar dari audiens semua nih. Ini pernyataan saya nih ya, pernyataan ini. Saya ingin mengatakan bahwa ini saya ingin tanyakan apa benar apa enggak nih ya. Nah, dalam pemahaman saya di dalam Islam itu babi boleh makan. Benar nggak kira-kira? Kalau saya meyakini babi boleh makan. Nah, menurut kawan-kawan bagaimana ini? Saya ingin bisa disebutkan satu atau dua aja. Benar nggak pendapat saya ini? Ini ada 200 berapa? 247 audien ini. Ini ada satu pun nih yang jawab nih. So, saya benar nggak pernyataan saya? Nah, ini Herman Jamba. Benar, babi. Nah, ini benar, babi boleh makan, benar. Ini sepakat sama saya nih, babi boleh makan. Kalau yang lain bagaimana? Dari kaum perempuan ini bagaimana? Benar nggak nih, babi boleh makan dalam Islam? Nah, ini pasti ada yang ini ya, mungkin karena rame-rame ada yang nggak bisa
terkomen ya. Ada yang bisa jawab ya. Coba saya lihat di komentar ini. Oh ya, belum ada ya. Ya, jadi itulah ya yang komen tadi. Ini banyak nih. Babi boleh makan, tapi makanan ini betul nih. Dia aja embong nih ya. Bukan kita makan babi. Ya, nah, jadi inilah ya. Jadi kalau kita literasi, tentu kan pasti orang akan marah. Kadang-kadang saya lihat itu di apa ya di Instagram, di Twitter. Karena saya lebih aktif di Twitter ya dengan Instagram juga. Jadi kalau kita buat quote-nya seperti itu, pasti sumpah serapah itu. Dibilang sesat lah dan segala macam. Padahal, nah kalau kita paham, ya kalau kita literasi kita kurang, nah kita kan bisa melihat dalam Islam babi boleh makan, boleh, babi boleh makan, yang tidak boleh itu dimakan. Nah seperti itu. Yang kadang-kadang sedikit saja huruf itu kan bisa ini ya, bisa menimbulkan persepsi yang luas. Ya, ini masalah kata-kata. Misalnya gini, kalimat moral misalnya, moral. Ditambahkan satu huruf saja, amoral. Nah, itu kan bisa artinya kan bisa sangat jauh sekali. Moral dan amoral satu huruf itu. Nah, jadi kadang-kadang kita tidak jeli dalam membaca. Nah, ini ya zaman sekarang lah, mungkin zaman teknologi karena serba mudah, jadi kita pun kadang-kadang lalai sehingga seolah itu mudah semuanya, ya. Nah, kemudian juga ini harus hati-hati tentang apa ya, tentang data ini. Ini kadang-kadang kita kan sering ini ada informasi apa, kita kan sering submit, kemudian sering diminta KTP dan segala macam, kita kirim. Tidak pelajari dulu untuk apa itu sebenarnya. Nah, kita harus hati-hati dengan data kita. Kalau tidak, nah kita akan jadi korban nanti. Nah, kalau kita lihat di pemberitaan kan banyak menjadi korban. Ada yang tempo hari heboh sampai di Malang itu heboh, yang dikejar-kejar oleh pinjol ya, pinjaman online ya, dari pinjaman orang lain yang mengambil, dia yang dikejar. Karena KTP dia yang diberikan, entah dari mana dia dapat KTP kita nggak tahu ya. Tapi itulah ya, kawan-kawan harus hati-hati sekali memberikan identitas ya, terutama KTP. Jadi jangan pikir sepele ya, KTP kita foto kita kirim, itu jangan. Kadang-kadang kita suka mengumbar informasi pribadi, dan itu bahaya. Ya, itu bahaya karena orang bisa saja menggunakan itu untuk suatu kejahatan. Akhirnya karena kita minim literasi, kita menjadi korban. Nah, pernah saya sekali ya, ATM saya terblokir, ATM Mandiri ya. Karena di sini tidak ada bank mandiri konvensional di Aceh, akhirnya saya adukan lewat Twitternya Bank Mandiri. Nah, kemudian tidak lama dibalas di Twitter itu, dikirim link, kemudian link itu langsung terhubung dengan WhatsApp. Nah, WhatsApp itu saya coba hubungi, saya lupa, saya tidak melihat lagi di Twitter itu Mandiri, yang namanya Mandiri juga, tapi saya melihat Mandiri yang tercenteng biru, karena yang asli itu yang punya centeng biru, ya. Jadi ketika saya klik langsung terhubung dengan WhatsApp, langsung dia komunikasi, langsung dia telepon saya. Kemudian dia minta nomor ATM saya, di depan nomor ATM berapa, kemudian dia minta nomor di belakang itu. Ya, ada nomor di belakang ATM itu, ada 3 nomor terakhir itu dia minta. Saya teringat, nomor di belakang ATM kita itu tidak boleh diberikan kepada siapa-siapa. Kemudian saya matikan, saya cek kembali Twitternya. Ternyata benar bahwa ketika pengaduan ke Mandiri yang asli, dibalas oleh akun Mandiri yang palsu. Dia buat seolah itu Mandiri, tapi dia kan nampak asli bukan. Yang asli itu sudah ada centeng birunya. Nah, itu kan sudah terverifikasi. Akhirnya saya tahu bahwa ini sebuah penipuan. Hampir saja kalau saya sebutkan 3 angka di belakang kartu ATM itu bisa dijebol ATM kita. Bisa dijebol. Kalau kita kan sering melihat tuh orang yang tiba-tiba ATM-nya uangnya hilang. Nah, itu seperti itu modusnya, ya. Nah, jadi berhati-hati kita dalam melakukan transaksi di dunia
maya ya. Kemudian saya ingin nah ini saya ingin sampaikan. Nah ini sanksi pidana ya, sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Ya, sebenarnya dulu ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ya, kalau saya tidak salah. Nah, setelah Pilpres 2000 kemudian dirubah undang-undang ini, diperbaiki lagi karena setelah Pilpres 2014 itu kan banyak sekali toksit lah istilahnya ya. Itu kata-kata yang tidak baik di dunia maya, hujat menghujat, berita hoax dan segala macam hal-hal yang sifatnya toksit itu beredar di ya, sehingga kemudian pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang 11 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik. Dalam undang-undang itu disebutkan ya, barang siapa yang mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, judian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman, nah itu diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. Ini ada di pasal 27, nanti bisa dilihat di undang-undang tersebut. Kemudian mendistribusikan berita bohong, hoax. Ya, yang suka kirim hoax itu harus hati-hati sekarang ya. Jadi kadang-kadang kita nggak sengaja kirim hoax. Kadang-kadang kita ini. Saya pernah di Banda Aceh ini menangani ya. Jadi dia menyeruskan hoax, kemudian ditangkap oleh Polda Aceh. Akhirnya saya datang, saya dampingi, saya fasilitasi, kemudian saya dampingi sampai pengadilan lah. Akhirnya dihukum cuma 3 bulan ya, karena akhirnya diminta maaf bahwa memang bukan dia yang membuat, dia hanya meneruskan saja berita tersebut. Sehingga lengkap waktu itu ya. Nah, jadi ini hati-hati buat kawan-kawan. Kadang-kadang begitu ada berita, ini terutama di WhatsApp, di grup-grup WhatsApp itu sering berita macam-macam itu berita. Nah, kadang-kadang kita waktu kita seolah bagus, padahal itu hoax. Nah, saya sendiri pernah tuh menyebarkan hoax, tapi kebetulan di grup WhatsApp keluarga. Nah, ada berita tentang pernyataan hamil. Bagus pernyataannya waktu itu. Saya pikir ini benar. Saya kirimlah ke grup WhatsApp keluarga. Saya dapat dari grup yang lain. Kemudian ada anggota keluarga bilang, "Om, ini hoax ini." Saya cek kembali ternyata hoax. Dan saya sangat malu gitu tapi karena dalam lingkungan keluarga saya minta maaf juga, keluarga besar ya, saya minta maaf karena ini hoax. Saya minta maaf karena saya menyebarkan hoax. Nah, saya harus akui memang itu hoax. Nah, jadi sejak itu ya, saya selalu berhati-hati dalam mencermati informasi-informasi di media sosial. Baik yang sering kita pakai kan saya sering pakai di WhatsApp ya, yang paling aktif di WhatsApp. Kita berkomunikasi, ada grup itu kadang ratusan grup, entah apa grup. Tiba-tiba nomor kita udah masuk ke grup yang macam-macam. Ya, informasi di Twitter, kemudian informasi di Facebook ya, yang sering-sering toksit itu, yang sering-sering berpotensi melanggar hukum itu ya di Facebook sering ya. Kemudian kalau di Twitter itu saya lihat tidak terlalu, walaupun ada tapi tidak terlalu ya, lebih tinggi di Facebook informasi seperti itu. Kemudian di Instagram saya lihat tidak terlalu banyak juga ya, karena informasi tentang fashion dan segala macam ya. Nah, kemudian juga ini ya, mendistribusikan berita bohong, hoax kepada masyarakat terkait suku. Nah, suku, agama, ras, antar golongan. Mengata-ngatain orang kadang-kadang kayak seperti kemarin kan ada orang mengatain orang Papua hitam segala macam. Jadi ini ada sentimen kebencian ya, sentimen kebencian. Walaupun kadang-kadang benar yang dikatakan, tapi kan ketika orang tidak menerima kan bisa saja orang komplain. Ya, ini diancam juga ya dalam pidana. Kemudian ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Nah, ini kan sering nih, ada yang kadang-kadang buat informasi ini. Saya pernah nih saya baca juga ini ya, kadang-kadang bilang ini di mall itu ada bom katanya. Kan dicek orangnya. Jadi kita di media sosial jangan pikir ketika misalnya begini, saya di Aceh, saya buat berita di Jakarta, ini di mall tersebut, di mall A ini ada bom yang ditanam. Saya buat seolah-olah orang di Jakarta itu nggak tahu saya itu ada di Aceh. Aku nggak tahu kalau saya itu ada di Aceh. Sekarang mudah.
semua bisa dicek. Alat peralatan untuk mengecek itu sangat canggih sekarang di negara kita, sangat canggih. Jadi walaupun kita pakai apa perangkat yang kita pakai untuk menyebarkan itu bisa dilacak, bisa dicari kita, bisa dicari. Apalagi sekarang begitu dicari didapatnya saja didapat foto saja didapat, itu sudah habis kita. Disebarkan foto ke seluruh warganet, aduh, apalagi sekarang Indonesia kan terkenal nih power ya, ketika digoyang oleh ketika netizen bergotong royong maka tumbanglah ya. Nah, jadi ada kadang-kadang orang yang dicari ya, kemudian di dunia maya kedapatan orangnya, Nah, apalagi kepolisian kita ya punya alat yang canggih untuk melacak. Jadi kita kan berpikir nih, nggak apa-apa kita buat hoax di sana, nanti di hoax di sana. Kita di Aceh orang kan nggak tahu. Dan kita merasa orang nggak kenal sama kita. Iya, orang nggak kenal, perkenalkan diri. Tapi kalau kita membuat sesuatu yang heboh, nanti orang akan kenal. Ketika kita melakukan menyebarkan ancaman di media sosial, di menyebarkan berita, ya. Nah, itu ancamannya 6 tahun juga ya. Kemudian mengakses, mengambil dan meretas sistem elektronik milik orang lain. Ini kita lihat ya, ini sering ya yang saya cerita tadi ya, dipinjol itu sering. Nah, terakhir yang membuat sampai ribut kemarin kan yang orang Denny Siregar ya, Denny Siregar dia ekspos ke media sosial, kemudian kan ditangkap. Kemudian terakhir lagi siapa itu YouTuber itu yang lagi sidang sekarang, saya lupa, dia mengakses informasi orang kemudian mempublikasikan, dan ini juga dikomplain oleh orang tersebut, kemudian dia udah proses hukum sekarang, kalau saya tidak salah lagi proses sidang. Ya, jangan kita suka mengakses, mengambil, meretas punya orang lain ya dengan cara apapun itu. Walaupun kita foto dan segala macam itu nggak boleh kita publikasikan ya. Kemudian melakukan atau penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain dari publik ke private dan sebaliknya. Nah, ini nggak boleh. Ini yang punya kewenangan ini adalah penegak hukum ya, penegak hukum. Bahkan penyadapan ini pun memang diatur tersendiri. Nah, walaupun penyadapan harus ada izin yang lain nanti ya, kalau pakai izin pengadilan, kalau di KPK ada izin Dewan Pengawas ya untuk penyadapan. Dan ini memang diatur semua ya. Kita kadang-kadang pernah di sini di UIN Araniri dulu pernah ada mahasiswa membuat bisa mengacaukan sinyal itu ya, yang pernah heboh di sini ya. Kemudian kan dilarang ya, diamankan alat tersebut karena bisa mengganggu komunikasi dan mungkin berpotensi bisa menyadap punya orang lain. Jadi ini mungkin yang saya sampaikan ya tentang netiquette tadi, itu sudah disampaikan oleh Mas Rifki tadi awal dan saya tidak sampaikan lagi, tapi itu sebenarnya rambu-rambu ya, rambu-rambu bagi kita agar tidak masuk dalam sanksi pidana tadi, dalam tidak terjerat dengan undang-undang ITE ya. Nah, jadi ini Herman Jamba. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, nanti biar host yang memilih pertanyaan mana yang perlu dijawab karena ini kan banyak ini. Ini ada Pak Sabur, dari mana sumber data? Ini saya kutip dari ini ya, pernyataan Pak Dirjen tadi ya di awal pembukaan, Pak Herman Jamba ya. Jadi mungkin ini Mbak yang sampaikan sekilas. Demikian, semoga bermanfaat dan acara ini benar-benar bisa memberikan wawasan bagi kita semua dan kita lebih mawas diri menjadi netizen yang keren dengan sadar netiquette. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.